Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Ghaffar dari kelas AKS 2B, nomor induk mahasiswa 12403193055, jurusan akuntansi syariah. Di sini saya akan menjelaskan apa itu reproduksi bacaan dan apa saja yang terkandung di dalam reproduksi bacaan tersebut. Untuk dapat menulis karya ilmiah, dibutuhkan kemampuan membaca dan memahami topik yang hendak dibahas dari berbagai sumber bacaan. Kegiatan memproduksi bacaan meliputi menyusun ringkasan, resensi, rangkuman, sintesis, dan abstrak. Dan yang pertama, kita akan membahas ringkasan. Ringkasan merupakan upaya menyajikan tulisan yang panjang dalam bentuk singkat dan padat. Dan hal yang perlu diperhatikan dalam ringkasan adalah kalimat dan paragraf dapat diabaikan jika berupa ilustrasi atau deskripsi yang menjelaskan gagasan utama paragraf sebelumnya. Jangan memasukkan gagasan, komentar, dan interpretasi peringkas dalam ringkasan. Buanglah contoh dan penjelasan, ubahlah dialog menjadi bentuk yang tidak langsung. Cara membuat ringkasannya adalah membaca naskah asli, melakukan pencatatan, melakukan pengadaan, dan menggunakan bahasanya sendiri. Yang kedua adalah ikhtisar. Baik ringkasan maupun ikhtisar merupakan kegiatan menyusun intisari bacaan asli. Ikhtisar sebaiknya disusun setelah menghasilkan ringkasan. Dalam penulisan ikhtisar, sistematika bacaan asli tidak perlu dipertahankan. Tidak perlu isi bacaan secara utuh disampaikan. Cara membuat ikhtisar yaitu 1. Membaca teks atau naskah secara keseluruhan. 2. Mencatat gagasan atau ide utama yang menggunakan kata-kata sendiri. 3. Menyusun kerangka tulisan. 4. Menulis ikhtisar. Dan yang kelima, mengecek kembali gagasan yang asli dari tulisan. 6. Mengoreksi kembali kesalahan bahasa. Yang ketiga adalah resensi. Resensi adalah tulisan yang mengulas dan memberikan penilaian atas suatu bacaan. Resensi dibuat untuk menginformasikan kualitas bacaan kepada pembaca, sehingga pembaca dapat gambaran tentang bacaan tersebut sebelum memutuskan akan membaca secara lebih dalam atau tidak. Sebuah resensi harus memuat beberapa hak sebagai berikut. 1. Identitas buku. Contohnya judul buku, nama penulis, nama penerbit, cetakan, tahun terbit, tebal, dan jumlah halaman. Yang kedua, judul resensi. Judul boleh sama, boleh tidak. 3. Membuat ikhtisar buku, yakni dengan cara membaca buku asli, membaca gagasan pokok dan isi pokok di setiap bab. 3. Menulis kembali gagasan yang dianggap penting. 4. Kelebihan dan kekurangan buku. Dan yang kelima adalah membuat kesimpulan. Nomor 4 adalah rangkuman. Secara umum dapat dikatakan bahwa rangkuman merupakan bentuk ringkasan yang bersifat menyeluruh, padat, dan memuat unsur utama dalam bacaan. Secara khusus, rangkuman ialah bentuk tulisan yang menggunakan kata-kata perangkum sendiri. Cara membuat rangkuman adalah mengambil pokok-pokok yang penting, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, dan disusun secara rapi. Kelima, sintesis. Dalam tulisan ilmiah, sintesis adalah kegiatan merangkum berbagai pengertian atau pendapat dari dua atau banyak bacaan untuk dihasilkan tulisan yang baru yang sesuai dengan kebutuhan penulis. Caranya membuat sintesis adalah membaca sumber bacaan yang mengandung topik yang akan ditulis, menetapkan topik, melihat hubungan antar bacaan, mengamati perbedaan dan persamaan topik tersebut, dan memilih apa yang akan ditulis dan disimpulkan, dan jangan lupa sumbernya juga dicantumkan. Yang terakhir adalah abstrak. Abstrak adalah ringkasan isi suatu tulisan ilmiah dalam bentuk singkat dan padat. Panjang abstrak tidak lebih dari 1 hingga 2 paragraf atau berkisar 150 sampai 400 kata. Cara membuat abstrak adalah memasukkan latar belakang dari permasalahan serta latar belakang yang dihadapi oleh peneliti. Adanya latar belakang membantu mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan penelitian yang dilakukan. Menjabarkan secara ringkas dan padat jenis metode penelitian apa yang dilakukan dalam penelitian. Menjabarkan hasil penelitian yang dilakukan menjadi kaidah yang harus dijabarkan terkait dengan peneliti yang dilakukan. Jelaskan secara umum saja. Membuat kesimpulan.
memberikan kata kunci pada akhir paragraf. Yang ketujuh adalah simpulan. Simpulan adalah bentuk ringkasan yang mengungkapkan gagasan utama dari suatu uraian atau pembicaraan dengan memberikan penekanan pada ide sentral juga penyelesaian dari permasalahan yang diungkapkan. Cara membuat simpulan adalah memahami semua isi bacaan dan menggunakan bahasa sendiri dengan jelas dan padat. Yang terakhir adalah sinopsis. Sinopsis adalah ringkasan pendek dari suatu cerita atau karangan. Sinopsis berbeda dengan esensi. Sinopsis berisi ringkasan isi dari sebuah buku atau novel. Meskipun berisi ringkasan, sebuah sinopsis tetap bisa mencerminkan isi sebuah buku dengan baik. Dan caranya membuat sinopsis adalah membaca buku aslinya, mencatat gagasan pokok, menggunakan yang jelas dan mudah dipahami. Sekian dari saya. Apabila kurang jelas, mohon maaf yang sebesar-besarnya.